Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Di ayat ini setelah beberapa ayat sebelumnya diingatkan tentang penting apapun keputusan digariskan melalui nabinya, maka sudahlah, makanlah apa yang telah kamu terima, telah kamu dapatkan dari rampasan perang itu. Sudah, makan saja, itu halal, itu juga thayyib. Ya, jadi hampir setiap ini ya, makanlah itu maksudnya konsumsilah, karena tidak semua harta rampasan itu berupa makanan ya. Artinya ambillah, manfaatkanlah. Apa yang boleh dimanfaatkan? Syaratnya itu yang halal dan yang thayyib. Halal itu tidak hanya yang tidak haram ya. Maksudnya apa? Barang halal itu kan misalnya sapi itu halal nggak? Halal. Tapi kalau cara mengambilnya dengan cara yang haram ya dia jadi haram. Nggak boleh dikonsumsi kan gitu. Jadi halal itu bukan hanya tentang jenis barangnya atau fisiknya saja, tapi halal itu juga tentang bagaimana tadi diprosesnya, bagaimana tadi ngambilnya. Ini itu. Mangga halal, tapi hasil nyolong ya haram jadinya. Sapi, kambing halal, tapi kalau nyembelihnya tidak dengan bismillah jadi haram. Kerbau halal, tapi kalau disembelih untuk sesajen Mbah Pundi desa, Mbah Manyang, Mbah Sopo yang kepalanya ditaruh di kuburan mana, ya jadi haram dimakan. Itu namanya wa ma uhilla li ghairillah. Itu kan yang tidak ditujukan untuk Allah selain Allah. Jadi harta rampasan perang juga begitu. Kenapa Allah menegaskan ada halalan thayyibah? Karena kalau meskipun harta ghanimtum atau ghanimah itu halal, tapi kalau sampean mengambil yang bukan hak sampean ya haram. Karena ada itu yang orang masuk neraka hanya karena dia ikut berjihad, tapi kemudian menyembunyikan hanya karena menyembunyikan sebuah kain gitu loh. Menyembunyikan sebuah kain yang itu bukan haknya dia. Jadi bukan yang dibagikan ke dia. Ya karena seneng gitu, lalu nyelempitno gitu ya. Nyelempitno itu bahasa Indonesia apa? Beda, nyembunyikan itu kan. Nyelempitno itu kan apa itu? Menyelipkan. Menyelipkan dengan tanpa izin, tanpa hak. Ngutil. Haram jadinya. Padahal mungkin barang itu yang awalnya halal. Jadi kenapa itu? Yang kedua juga thayyib. Selain halal juga thayyib. Thayyib itu apa? Baik. Makanan meskipun halal tapi nggak baik ya jangan gitu ya. Baik itu berarti baik untuk kesehatan, juga baik dari sisi apa? Kepantasan gitu kan. Tapi kotor. Nah, kan jadi nggak thayyib. Makanan itu halal. Tapi kemudian nanti bisa bikin kamu sakit loh. Karena bagi orang tertentu kan tidak boleh makan barang tertentu karena akan beresiko sakit A, sakit B, dan lain sebagainya. Nah itu berarti nggak thayyib meskipun halal. Jadi thayyib itu lebih kepada kebersihannya, kepantasannya, kemudian juga kesehatannya. Itu dari sisi makanan gitu loh. Jadi dari sisi barang-barang juga begitu. Kita ini
hidup itu diatur seperti pertanyaan Pak Yayan kemarin ya. Bahwa hidup itu tidak hanya tentang amar ma'ruf, tapi juga tentang nahi mungkar. Kita sudah melaksanakan perintah tentang berjihad, tapi kemudian ada larangan loh untuk kemudian asal sudah berjihad lalu boleh berhura-hura di belakang, nggak boleh. Ada larangan, dilarang mubadir toh. Misalnya kita juga itu, kita sudah makanan halal, udah bagus, tapi apa sajian yang kita berikan itu berlebihan. Nah, malaikat itu kan pola tabdir kan, janganlah kamu membazarkan barang. Jangan, dilarang kan gitu, padahal halal. Jadi ada amar juga ada nahi, ada ma'ruf juga ada mungkar. Itulah kenapa kita itu nggak hanya melihat satu sisi, itu kan halal gitu, tapi kita suguhan pesta misalnya pesta ya pesta pernikahan atau apa gitu ya, lalu suguhannya sangat berlebihan, itu juga di sisi lain banyak orang yang masih kelaparan misalnya kayak gitu. Itu halal semua, uang-uang kita juga kita dapat dari halal, kita juga ingin menghormat tamu juga perintah kan. Tapi ingat, apa nggak berlebihan, gitu lah. Kecuali kalau tamu sampean memang berapa 2.000 orang sehingga sampean harus menyediakan banyak gitu. Tapi kalau sampai berlebihan itu nanti khawatirnya misalnya makan ya sampean di warung atau di mana di restoran gitu ya. Terus hanya makan 2 atau 4 orang, terus mesen makanan yang banyak. Nah, yang kayak gitu kan halal sebenarnya, tapi menjadi nggak toyib. Jadi juga haram juga jadinya, karena mubadirkan barang gitu loh. Ya, jadi ayo kita kendalikan sesuatu itu bukan hanya milih-milih saya sendiri, nggak boleh gitu. Sampean misalnya hidup di satu kampung gitu ya, lalu kanan kiri rumah sampean itu motornya aja Astrea Prima tahun berapa? Tahun pertama Astrea Prima yang pertama itu tahun berapa itu? Pertama 88, Gus. 88. Saya 91, Gus, yang terakhir. Cuman Astrea Prima yang 91 ya. Ada ratingnya, Pak? Konten, Gus. Nah, beda antara punya Astrea Prima karena gaya dan punyanya cuma itu beda. Rasanya naik itu beda. Nah, kalau karena gaya dia nggak sedih, tapi kalau karena memang punyanya itu ya gitu kan. Lalu sampean punya tetangga yang cuma punyanya itu atau Vespa butut atau Astrea lama butut gitu ya. Atau Yamaha 80 lah kita ingatkan. Cuma punyanya itu gitu. Joknya pun sudah ditambal plastik gitu kan. Saking nggak punyanya. Lalu kita sebagai tetangga, kita kerja halal, semuanya halal. Gitu kan? Lalu kemudian kita naik Ferrari gitu kan. Tetangga kita begitu. Loh itu halal loh sampean milik sampean sendiri. Tapi menjadi tidak kepantasan. Loh kenapa? Ya karena hidup kita itu niru Rasulullah gitu loh, Dulur. Bukan niru Sulaiman atau yang lain, bukan. Gitu loh. Kita itu minta syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu kan halal tapi nggak pantas. Karena engkau membiarkan tanggamu yang sedemikian itu. Yang kanan gelangnya 2 kilo, yang kiri 4 kilo gitu kan. Lalu kalungnya 10 kilo gitu. Lalu tetangga zaman nggak bisa makan, atau ada di desa zaman yang sampai berobat nggak bisa mati. Ya sampean ya meskipun itu mas-mas sampean sendiri ya itu loh yang nanti ditanyain Allah. Jadi ada di sana antara kebolehan dan ketidakpantasan. Makanya ada kalimat halalan thayyibah. Selain halal itu thayyib. Ya ayuhan nabi kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah ini kan kalimatnya, takutlah kamu kepada Allah. Tidak hanya persoalan tentang ini milikku, ini hasil usahaku, enggak hanya tentang gitu.
tapi kepantasan di hadapan Allah standarnya seperti apa, gitu loh. Ngapunten tadi terlempar tadi, nggak tahu kenapa yang tadi. Padahal nggak mungkin kan pulsa saya habis, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Gitu itu yang anu iPhone lama gitu yang biasanya pulsa. Ya Mas Ayu. Ini. Nebeng wifi nih gue ten gedung Gus. Ini tethering milik saya sendiri inilah, ya kan? Jadi sampaikan ya wahai Nabi kepada orang-orang yang ada tawanan perang di akhir kalian. Kemarin kan di perang Tabuk itu kan. Kemudian masih banyak. Minal asr ada para tawanan perang yang jika Allah mengendaki dan mengetahui dalam hatimu ada kebaikan, pasti kamu akan diganti. Diberikan kebaikan yang lebih baik dari apa yang diambil dari kamu. Dia akan mengampuni kamu. Misalnya kamu tadi ya, kan kemarin
ada perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab sama Abu Bakar, ya kan? Nah, kubunya Abu Bakar kan ingin menukar tawanan dengan harta, dengan tebusan lah, meminimalisir musuh, juga menambah logistik agama. Tapi begitu kubunya Umar, enggak, mereka ini orang yang sering berkhianat berkali-kali. Kulli marrah yang dalam ayat sebelumnya itu. Berkali-kali mereka ini. Tidak bisa, orang kayak gini itu, udah hukum perang itu, pengkhianat itu dia harus dibunuh. Sampai hari ini pun begitu loh ya. Jadi sampai hari ini hukum perang dalam itu, pengkhianat itu tidak bisa diampuni, harus dibunuh. Nah pada saat itu Umar bin Khattab begitu. Nah awalnya Rasulullah memilih opsinya Abu Bakar, tapi kemudian ada ayat yang turun kemarin, tidak pantas bagi seorang nabi lebih memilih tawanan harta daripada tumpasnya seluruh musuh. Maka kemudian karena itu memilih umat. Lah kan mesti toh di dalam hati orang yang mungkin setaat apapun itu di hati, kok gini sih gitu. Kok gini kepengen ini mau harta memang juga untuk kan kayak ketika kemudian tawanan perang itu yang berkhianat itu dihukum mati, kan kayak kehilangan harta yang potensi harusnya peluang dapat harta banyak. Kata Allah, sudahlah, sampaikan kepada mereka yang ada tawanan perang. Jika Allah memang mengetahui kamu ada kebaikan di hatimu, pasti nanti akan Allah memberikan yang lebih baik dari itu semua. Gitu. Nah, lebih baik dari itu semua apa coba? Ya kemudian di akhir perjuangan Rasulullah kan kota Mekah justru diberikan. Kan gitu. Kemenangan Fathul Mekah justru. Punya harta, tapi inti dari semua perjuangan saat itu Rasulullah bisa menaklukkan kembali kampung yang dulu telah mengusirnya. Kan? Nah itu kan lebih baik itu di dunia. Lalu di akhirat, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kamu yang tadinya kamu kan di ayat yang sebelumnya itu turiduna aradul dunya, kamu turiduna aradul dunya, kamu mengharapkan kehidupan dunia, harta dunia, sementara wallahu yuridul akhirah, Allah mengendaki akhirat. Itu kan keliru kan berarti manusia. Tapi Allah akan memberi ampunan jika kamu bertobat dan jika memang Allah mengetahui ada kebaikan di hati kamu. Nah, sekarang kan bagaimana kita menampilkan kebaikan itu dalam hati kita. Karena Allah nggak melihat layang duri ila suwarikum. Kan? Allah tidak melihat kepada pakaianmu, casingmu, tampilan pura-puramu. Tapi Allah melihat walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum, kepada hatimu dan amalmu. Jadi kita mau saya ini baik loh ya, saya ini wah enak. Allah tidak melihat itunya. Casingnya kayak saya misalnya Gus, tiba-tiba naudzubillah min dzalik hatinya busuk misalnya, naudzubillah min dzalik. Allah akan melihat hati saya tetap. Tidak melihat casing saya yang busik, tidak akan melihat tetap hati saya. Karena itu konsepnya sama. Allah itu tidak bisa dibohongi. Karena itu daripada membohongi Allah yang itu akan berujung malah murka Allah, ya kita apa adanya. Wa iyuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Jika ya mereka akan mengkhianatimu, kata Allah, para tawanan itu, maka sungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka dia memberi kekuasaan kepadamu atas mereka. Maka Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Umar tadi itu kan berpendapat untuk dihukum saja mereka ini. Karena kalau dilepaskan, mereka akan berkhianat lagi. Mereka akan berkhianat lagi. Maka kata Allah, jika mereka berkhianat kepadamu, Allah juga sudah tahu bahwa mereka sebelumnya sudah berkhianat. Karena itu Allah kemudian memberi fa'amkana.
maka Allah memberi kuasa kepadamu untuk menghukum mereka itu. Ya. Diberi kuasa. Gitu. Sehingga itu penegasan ya, penegasan dari Allah bahwa kita itu harusnya hati-hati dalam mengambil sebuah decision. Tidak hanya berdasarkan kayak logisnya saja. Tapi bagaimana sih sesungguhnya yang lebih manfaat, yang lebih aman dari di hadapan Allah. Itulah pentingnya kita untuk muqarrab betul kepada Allah. Tidak hanya pinter tafsir dalam arti bahasa, dalam arti mantiknya saja atau logikanya saja, dalam arti kaidah usulnya saja, tidak bisa gitu. Tidak bisa. Itu kalau dilihat pendapatnya Abu Bakar kan dari sisi manapun kan lebih masuk akal, lebih strategis, lebih segalanya lah. Tapi ternyata Allah tidak begitu. Makanya saya dan sampean ini ketika menafsirkan ayat-ayat Quran, jangan hanya berdasarkan keahlian ilmu, tapi harus berdasarkan juga kedekatan kita kepada Allah. Betul loh ya. Gitu. Ya, makanya sampean dan saya juga jangan terlalu gampang terperangah, terbaukan oleh wish itu Syekh Wahyu Al-Juwarno Minal Dolopo itu luar biasa alimnya itu. Wih, dia itu hafal kitab itu 1000 kitab. Dia itu ditanya mulai dari usul fikih sampai tentang fikih apapun, fikih jinayat, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih pemukorin, fikih siasah, semua wis itu ahlinya itu. Jangan gitu. Gitu. Jadi ayo lebih kalau dari lihat studi kasus dari itu membuat kita harus benar-benar ternyata sesuatu standar kebenaran itu tidak hanya didasarkan pada hal yang sifatnya lahir atau logika berpikir, tapi juga lebih kepada bagaimana hasil kita munajat dan berzikir. Oke, silakan mau sampaikan. Jin Gus. Ya Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, apakah hasil atau apa yang kita konsumsi hal-hal yang haram itu bisa mempengaruhi karakter atau sifat kita? Yang pertama. Yang kedua, Gimana? Apakah sesuatu yang haram yang kita konsumsi atau yang kita dapatkan itu mempengaruhi karakter atau sifat kita? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita merilis apabila kita sudah atau mendapatkan sesuatu yang haram atau yang telah kita konsumsi ya, barang haram itu. Karena kadang-kadang apa yang kita peroleh atau hasil yang kita peroleh itu bisa jadi tercampur adukan dengan yang haram karena sistem, Gus. Ngapunten. Yang pertama tadi gimana saya? Kalau yang kedua tentang sistem. Apakah hal yang kita konsumsi, sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita dapatkan itu haram, apakah bisa merubah atau mempengaruhi karakter atau sifat kita, Gus? Bisa, iya. Yang pertama jadi apa yang kita konsumsi itu banyak pengaruhnya. Jadi pengaruh barang haram kepada terhadap sikap kita, terhadap perilaku, terhadap jiwa kita itu banyak. Jadi makanan itu sangat berdampak terhadap konsumsi. Jadi ada satu hadis bahwa dampak dari makanan yang kan pertanyaan firman Allah itu kan pertama gini, yang dalam surat Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi lebih kepada disuruh makan itu ini. Nah, yang di surat Toha ayat 81 itu. 81. Coba lihat di ayat 81 surat Toha Mas Wahyu.
Surat Toha. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Ya, jadi itu ya. Itu kemudian ada juga ya. Jadi di sebuah hadis disebutkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda dari Abu Barzah Al-Aslami, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, tentang tubuhnya ada apa yang dilakukan. Jadi dia benar-benar nanti di akhirat itu. Lalu yang kedua, dari sisi kemurkaan Allah tadi itu berdampak sekali pada perilaku. Kenapa? Karena orang kemudian ketika sudah dimurkai Allah itu ngawur hidupnya. Dia tidak akan peduli tentang hal haram sudah. Semakin lama semakin dia akan gelap itu. Jadi ada satu hadis yang benar-benar diberkahi orang-orang yang makanan para halal itu, karena orang akan seperti kalau tidak makan halal, yang artinya dia makan haram, itu diibaratkan seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Gitu lah. Jadi dalam satu kitabnya Imam Ghazali itu di karyanya Ihya Ulumuddin, itu mengutip dalam suatu riwayat dari Sahal Al-Tustari, dia mengatakan begini, orang yang memakan harta haram, tubuhnya mau tidak mau akan bermaksiat kepada Allah secara sadar atau tidak sadar. Sedang orang yang memakan harta halal, tubuhnya mau tidak mau akan taat kepada Allah. Dan dia diberi taufik senantiasa melakukan kebaikan. Jadi itu berdampak. Makanya kita harus benar-benar menjaga akhlak kita itu sebagai satu dampak. Kan ada kalimat gini, Mas. You are what you eat, gitu ya. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi watak dan perilaku itu sangat dipengaruhi juga oleh makanan, gitu. Kan kalau misalnya ya dalam surat Al-Baqarah itu ayat 173 itu kan disebutkan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut selain nama Allah. Nah, diharamkan itu kan artinya memang tidak boleh. Misalnya dalam hal babi, gitu. Jelas nanti mempunyai kesehatan dan sebagainya. Jadi ada satu korelasi jelas dari apa yang kita makan, itu adalah apa yang kemudian keluar dari kita. Nanti hormon-hormon kita juga terpengaruh menjadi orang yang lebih pemarah lah, yang inilah dan sebagainya itu. Ini kan dalam kitabnya si Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan ada yang diharamkan karena makanannya jelek, karena ia mewarisi mayoritas akhlak yang rendah. Jadi adalah hewan yang terbanyak makan kotor, dan nanti kalau banyak makanan kotor ya jadi kotor juga. Itu. Lalu yang kedua, lalu gimana dengan ketika sistem itu sudah begitu? Ya memang kita harus pelan-pelan meninggalkan semua sistem yang masih ada anasir-anasir haram semaksimal mungkin gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya wes, kita harus berani kemudian memang mencari celah apa yang dulu sudah terjadi, ya kita bismillah hindari, kemudian apa yang akan terjadi ya sudah hati-hati lah. Itu. Oke, ada lagi? Yang mau ditanyakan tentang ayat ini atau tentang hal lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada hari Ahad ini. Tetap semangat ya. Habis ini olahraga? Sudah olahraga? Belum. Nanti habis ini minum air putih yang banyak.
Olahraga apa hari ini, Dulur? Rencananya olahraga apa? Jogging dulu Gus pagi. Oke. Saya di Lamongan ini mau diajak main apa? Bulu tangkis ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhir. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afata wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma atayta qina syarra ma qadait. Tawfiq wa tubi ilaika wassalam. Allahumma adkhilna al bala wal waba wa hasdina min syarri ma syarri. Rabbana atina wa lana sabirin. Allahumma rfa' darajatana wa jannah. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa nafa'na. Anta wa la wasana wa hasdina. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana Allahumma ta'ala lana bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadika al-qadir. Allahumma afrig lana sabra wa sabit wa nana fansana wa kafir. Allahumma fatir samawati wal 'alimil ghaibi wasyahadati rabbil alamin. Ta'awudzu billahi min judil bala wal badir kisyaqa wa suqud syamatatil a'da Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbi fili wa laki wa la tajzi wa la turatina wa nas'aluka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi arhamna bil Qur'an wabarakatuh. waj'alna imaman Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ayo ngebel kene bareng.